Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, solih-solihah? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu dengan Ustazah kembali di hari Senin yang ceria ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, biar Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita akan belajar kembali. Pekan kemarin kita sudah belajar bagaimana mengimani terhadap malaikat, beriman kepada malaikat Allah, ya. Setelah itu diharapkan, setelah kita yakin adanya malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, di tema kita hari ini adalah mari berperilaku terpuji dengan KD sebagai berikut. Yang pertama, KD-nya itu diharapkan setelah kita dengan mempelajari ini, pertama kita bisa membudayakan rajin membaca, ya. Aku suka membaca, mari gemar membaca. Yang kedua adalah yaitu bagaimana kita menjadi sosok yang selalu semangat dan pantang untuk menyerah, ya. Dan ketiga adalah bagaimana kita dianjurkan untuk hidup hemat. Dan selanjutnya bagaimana kita dianjurkan untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Baik, solih-solihah, mari kita awali materi kita hari ini. Nah, yang pertama adalah tadi apa saja sampaikan? Mari gemar membaca. Kenapa harus membaca? Kenapa harus diawali dengan membaca? Bukan yuk awali dengan menulis, ya. Masih ingat surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama, surat apa? Masih ingat? Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca suratnya. Saya yakin semua solih-solihah sudah hafal, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini adalah yang tentunya anjuran untuk membaca, ya, yang berdasarkan yang atas nama Allah. Baik itu membaca Al-Qur'an, ya. Kenapa harus membaca? Tadi misalkan ketika kita tidak bisa membaca, maka kita tidak akan tahu beberapa informasi atau ilmu-ilmu. Jadi awali dengan membaca, ya, seperti halnya tadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad, perintah untuk membaca. Iqra, bacalah, ya. Waktu itu Nabi Muhammad sampai menggigil, ya, ketika menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, ya. Baik, oke. Kenapa harus membaca tadi? Karena dengan membaca, pertama, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang luas dan akan menjadi cerdas, ya. Karena apa? Karena dalam bacaan itu, baik itu bacaan Al-Qur'an, ya, sebagai seorang muslimah, kita diwajibkan membaca Al-Qur'an. Nah, karena prioritas utama. Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk atau pedoman hidup kita. Petunjuk itu begini. Ketika kita misalkan mau melakukan berbuat baik pada orang tua, ada di dalam Al-Qur'an petunjuknya. Kita mau sedekah, ada aturannya di dalam Al-Qur'an.
Seperti halnya kita mau pergi kemana, mau ke Bogor, mau ke Sukabumi, itu ada petunjuknya supaya tidak tersesat. Ya, dalam Al-Quran semuanya ada. Nanti bisa ketika Al-Quran itu kan bersifat umum, maka kita bisa nanti belajar hadisnya yang dijabarkan dari Al-Quran tersebut. Ya, karena Al-Quran kan masih umum pembahasannya, tidak bisa kita langsung paham ketika membacanya. Ya, harus dibantu nanti oleh buku-buku yang kitab-kitab yang lainnya. Tidak hanya Al-Quran aja, Iqra di sini, bacalah di sini adalah membaca semua informasi yang bermanfaat, baik itu informasi tentang sholat, tentang ibadah-ibadah lainnya, dan juga tentang ilmu pengetahuan, misalkan tentang tumbuhan, tentang cerita-cerita muslim, tentang bagaimana kita berperilaku santun terhadap teman, banyak sekali bacaan ya. Nah, bisa terlihat seorang yang gemar untuk membaca itu tentunya ilmunya akan semakin bertambah, karena membaca itu, buku itu adalah jendelanya ilmu pengetahuan ya. Jadi silakan sekarang kita buat target, silakan satu hari saya harus menyelesaikan satu buku untuk dibaca ya. Al-Quran itu wajib kita baca setiap hari. Setelah itu kita juga harus ada buku lain untuk kita baca ya. Selain tadi akan menjadi orang yang cerdas, pengetahuannya akan banyak, dan akan menjadi seorang yang kreatif ya. Akan banyak idenya karena ilmunya di sini sudah banyak ya, ilmu yang digali. Jadi informasinya yang masuk ke sini menyerap itu akan banyak. Itu pertama lah, mari budayakan gemar membaca. Oke, baik. Yang kedua, tadi apa? Pantang menyerah, selalu semangat. Nah, yang memotivasi Ustazah adalah satu surat, yaitu ada surat dalam Al-Quran tuh, kita ambil di juz 30 ya, yang pendek. Al-Insyirah. Ada ayat 5 dan 6 yang selalu Ustazah memotivasi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan ya. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang kembali di ayat berikutnya. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan ya. Setelah kita kesulitan ada kemudahan. Maka Allah meyakinkan kepada kita untuk senantiasa tidak boleh cepat menyerah dalam kondisi apapun. Misalkan, ya Allah, aku belajar di rumah bosen, ya terus gak paham gitu, maksudnya tidak ada teman untuk diskusi, apalagi murojaah hafalannya sulit kalau di rumah sehingga hafalannya banyak yang hilang ya. Maka ketika kata Allah, fa inna ma'al usri yusra ya, jadi bersabarlah karena di dalam kesulitan itu Allah akan ngasih nanti kemudahan. Ya, kita ambil hikmahnya dalam kondisi seperti ini, kita bisa banyak berinteraksi dengan ibu orang tua kita. Mungkin bisa lebih banyak waktu untuk beres-beres di rumah ya, seperti itu. Dan melatih kita untuk mandiri. Tadi ya, menjadi orang yang pantang menyerah. Tidak boleh cepat menyerah dalam kondisi apapun. Misalkan belajar, ini kok sulit ya, aku nggak bisa. Jangan katakan tidak bisa, karena Allah akan berkehendak sesuai dengan prasangka kita. Berpositif thinking, insya Allah bisa kalau aku mencoba ya, seperti itu ya. Jadi tadi yakinlah ketika kita menghadapi kesulitan, maka Allah akan menghadirkan kemudahan. Nanti akan ada kemudahan ya. Jadi harus yakin. Yang tadi manfaatnya pertama adalah senantiasa kita harus menjadi senantiasa yang semangat di dalam belajar, atau semangat di dalam bekerja, membersihkan membersihkan rumah, ya harus semangat ya. Tidak boleh tidak putus asa. Orang yang pantang menyerah itu tidak putus asa. Jadi karena yakin apa yang dilakukannya itu nanti akan menuai keberhasilan. Maka seseorang yang pantang menyerah, dia akan menjadi sukses di dalam, baik dalam belajarnya atau di dalam usahanya. Oke, yang ketiga adalah tadi apa? Rendah hati, berperilaku rendah hati. Kenapa rendah hati? Tidak boleh sombong.
Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah perbuatan syaitan. Nah, seseorang yang rendah hati, dia tidak akan selalu bertutur kata yang santun, ya. Ketika misalkan dia punya sesuatu, tidak akan dipamerkan. Aku punya mobil dong, aku punya rumah mewah dong, ya. Itu perbuatan setan karena sombong secara lisan, ya. Jadi kita senantiasa Allah ajarkan untuk selalu rendah hati, bicaranya santun. Orang yang rendah hati itu bicaranya santun, lemah lembut, ya, tidak berbicara kasar. Nah, itu salah satu bagaimana kita harus rendah hati. Ilmu yang tinggi terus kita aplikasikan, maka sebetulnya dia akan bersikap rendah hati, ya. Nah, baik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah mari kita berperilaku hemat, ya. Dikatakan itu di dalam Al-Quran, surat apa ya, ada yang masih ingat nggak? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya yang berperilaku boros itu adalah temannya setan, saudaranya setan, ya. Boros itu misalkan apa? Boros itu hal-hal kecil. Misalkan kita menggunakan air wudhu, itu mentang-mentang airnya banyak kok nggak apa-apa, buah sampai deras airnya, ya tidak, karena tidak suka Allah, ya, dengan hal yang bersikap boros. Orang yang hemat itu adalah pertama, maka akan perilakunya itu akan rapi, karena misalkan orang hemat itu dia akan bisa menjaga apa yang dia miliki. Contohnya menjaga pakaiannya, bagaimana supaya tidak cepat rusak, ketika main tidak asal duduk di mana aja sehingga cepat kotor, ya. Barang-barang yang dimilikinya, mobilan yang diberikan oleh ayah ketika kita kecil, buku-buku yang kita miliki itu akan kita jaga dengan baik. Itu termasuk pola hidup hemat, ya. Kita rapihkan, ya. Bagaimana dia akan rapi. Salah satunya itu dia akan menjadi pribadi yang sangat rapi, ya. Itu orang yang hemat. Terus yang kedua, misalkan dia akan bisa memanage atau mengatur keuangan. Misalkan keuangan yang hal kecil, kita diberikan uang jajan sama ibu 10.000, atau jangan banyak-banyak 5.000. Baiklah, kita jajankan 100.000, simpan 4.000. Jadi orang yang berperilaku hemat dia akan bisa menyimpan, mengatur uangnya, sehingga suatu saat dia akan mempunyai uang atau apapun itu, ya, untuk keperluan nanti yang bermanfaat, atau untuk ngasih ibu, untuk ngasih ayah, adik, gitu kan, seperti itu. Sangat banyak sekali manfaatnya. Satu, dia dari segi cara mengatur milik dia sendiri, mainan sendiri, apa yang dia miliki itu akan rapi, bersih. Yang kedua, dia akan mempunyai tabungan, misalkan kalau dia rajin menabung, salah satu perilaku hemat juga, sehingga dia bisa memanfaatkan uangnya nanti untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, seperti itu. Insyaallah, ya. Pertama kita tadi mari gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga mari berperilaku rendah hati, yang keempat adalah mari kita hidup hemat, ya. Alhamdulillah, insyaallah cukupkan sekian materi dari Ustazah hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sholih-sholihah di rumah. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.